Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hadis yang ke-21 dari 40 hadis di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Al-Hadithul Hadi wal Ishrun. Qul amantu billah thumma istaqim. An Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billah thumma istaqim. Rawahu Muslimun. Hadis yang ke-21 dari Abi Amrin, ada juga yang mengatakan dikenal Abi Amrah, Sufyan bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, kata Sufyan bin Abdullah, katakanlah kepadaku di dalam agama Islam ini perkataan yang tidak akan aku tanyakan lagi kepada orang lain selainmu setelah itu. Artinya, Sufyan bin Abdullah ini meminta amalan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa dia amalkan, yang kemudian dia tidak akan menanyakan lagi setelah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul, katakanlah, amantu billah tsumma istaqim." Saya beriman, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada sahabat Sufyan bin Abdullah ini amalan agar beliau itu beriman kepada Allah, kemudian yang kedua istiqomah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah artinya sebagaimana yang kita sudah bahas di hadis yang sebelumnya terkait tentang pembahasan beriman kepada Allah. Itu sudah kita bahas. Kemudian sekarang istiqomah. Istiqomah ini banyak sekali pengertian atau penjelasan apa yang dimaksud dengan istiqomah. Para ulama juga memberikan pengertian begitu banyak tentang apa itu istiqomah. Kita ambil contoh misalnya, satu pengertian yang dimaksud dengan istiqomah itu adalah bayanut ta'at ilal maut bi ayyam tathila awamirallah wa yajtaniba nawahi zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan bi'tiqadan wa maqamah. Istiqomah itu dikatakan adalah selalu dalam keadaan taat sampai kita mati, dengan cara melaksanakan, menjunjung tinggi segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir batin, perkataan maupun perbuatan, i'tiqad maupun maqam. Nah, itu yang disebut dengan namanya istiqomah. Kita selalu
mengerjakan sholat 5 waktu. Dan tidak pernah kita tinggalkan kewajiban kita ini sampai kita mati. Nah, itu berarti namanya kita istiqomah dalam mengerjakan sholat 5 waktu. Kita selalu mengeluarkan dari lisan kita ini perkataan-perkataan yang diridhoi dalam agama, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan dalam syariat kita. Dan kita jauhi perkataan-perkataan yang kotor, yang itu merupakan perkataan yang tidak selayaknya untuk dikeluarkan. Itu kita pertahankan sampai kita mati. Nah, itu berarti kita namanya istiqomah di dalam perkataan. Perbuatan kita juga demikian. Kita jaga dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga perbuatan kita ini selalu mengerjakan pekerjaan yang diridhai oleh Allah, digunakan untuk taat, untuk ibadah kepada Allah sampai mati. Nah, itu juga namanya istiqomah di dalam perbuatan kita. Begitu juga dengan i'tiqad, keyakinan kita. Kita selalu menganggap bahwa Allah itu maha bijaksana. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita yakini itulah yang terbaik untuk kita, karena kita berkeyakinan selalu dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, susah, senang, sempit, lapang, kita selalu berkeyakinan bahwa Allah itu maha sempurna, jauh dari sifat kekurangan. Sampai kita mati berkeyakinan seperti itu. Nah, itu namanya kita istiqomah di dalam i'tiqad kita itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan amalan yang sangat istimewa, yang sangat lengkap kepada sahabat Sufyan bin Abdullah tadi. Yang pertama, beriman kepada Allah. Dan yang kedua, istiqomah. Kita selalu setiap minggu misalnya kita baca Yasin, baca Hizib Nahdlatul Wathon, kemudian kita selalu pergi menuntut ilmu, hadir di majelis-majelis ilmu, kajian-kajian. Selalu kita lakukan seperti itu. Kita selalu melakukan sholat duha. Apapun kesibukan kita, pasti kita sempatkan yang namanya sholat duha walaupun 2 rakaat. Kita selalu sempatkan untuk sholat berjamaah. Nah, itu namanya kita istiqomah. Jadi yang namanya istiqomah ini adalah perilaku atau perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Fusilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqomah, ketika kemudian datang sakaratul maut kepadanya, maka turun malaikat menyampaikan, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih, bergembiralah dengan surga yang telah engkau dijanjikan dahulu. Nah, itu. Jadi artinya orang yang istiqomah itu Allah berikan jaminan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kemuliaan perilaku perbuatan yang namanya istiqomah. Dikatakan al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dibandingkan yang namanya 1000 macam karamah itu. Orang bangga mungkin bisa terbang, bisa jalan di atas air, atau bisa terpecah badannya, cerita-cerita karamah seperti itu. Nah, hakikat daripada kekaramahan itu adalah orang kalau bisa istiqomah. Nah, itu hakikat daripada yang namanya
karomah itu. Di samping istiqomah ini adalah perbuatan perilaku yang terpuji dan mendapatkan jaminan surga tadi, istiqomah ini juga kita bisa katakan bukanlah perbuatan yang mudah. Atau istiqomah ini bisa kita katakan juga sesuatu perbuatan yang sulit. Orang sholat duha itu enak aja. Tapi kalau sholat duha setiap hari dirutinkan, lama-kelamaan akan menemukan kesulitan. Pasti akan menemukan yang namanya hambatan-hambatan nantinya. Kalau sekali, dua kali, oke, bisa. Orang sholat tahajud, kadang-kadang sewaktu-waktu bisa saja. Tapi untuk istiqomah, untuk terus-menerus melakukan bangun sholat tahajud, pasti akan menemukan kesulitan-kesulitan, hambatan-hambatan. Orang mau sholat, sholat berjamaah 5 waktu. Sekali waktu mungkin bisa. Tapi untuk istiqomah dalam mengerjakan itu, sama ada kesulitan hambatannya. Bersyukur, bersabar, sewaktu-waktu kita bisa. Tapi untuk senantiasa bersyukur, senantiasa bersabar, itu yang disebut dengan istiqomah namanya. Oleh karena itu, karena begitu sulitnya yang namanya istiqomah ini, maka tidak heran kalau yang diganjarkan bagi orang yang istiqomah itu adalah surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Yang namanya istiqomah itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 karamah. Begitu juga para ulama kita selalu minta kepada Allah. Seperti misalnya Imam Hasan Al-Basri berdoa kepada Allah, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah, kata beliau. Ya Allah, engkaulah Tuhan kami, rizkikanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami kemudahan agar kita ini bisa istiqomah. Nah itu, senantiasa berdoa seperti itu. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kita ini kemudian sulit untuk istiqomah? Kenapa kita ini sulit mungkin untuk senantiasa taat, senantiasa ibadah kepada Allah? Kenapa selalu terputus-putus? Bahkan barangkali bisa jadi sampai berhenti. Nah itu. Dikatakan kita diajarkan oleh guru-guru kita ketika ingin memulai pekerjaan, kemudian ingin istiqomah, mungkin dia habis lihat lihat mendengar ceramah yang memotivasi dia, lalu kemudian tergerak hatinya, alhamdulillah. Tapi biasanya ketika mulai tergerak hati ingin berubah itu, dia langsung naik tingkat. Sehari itu langsung semuanya dikerjakan. Misalnya sebelumnya dia nggak pernah sholat berjamaah 5 waktu. Karena dia mendengar motivasi-motivasi ceramah, akhirnya pada hari itu dengan keinginannya ingin mengerjakan itu, dia akhirnya sholat 5 waktu berjamaah. Juga di hari itu plus sama rawatibnya. Plus juga di hari itu sama duhanya. Tambah lagi tahajudnya bahkan mungkin. Tambah lagi baca Al-Qur'annya 1 juz. Langsung sehari seperti itu. Tapi apa? Besoknya berhenti. Nah itu. Terkadang hal-hal seperti itu sebenarnya kebawa dengan nafsu juga yang seperti itu. Kalau langsung seperti itu, nanti cepat jenuh, cepat bosan. Akhirnya istiqomah nggak jalan. Biasanya seperti itu, ada bisikan peran setan juga seperti itu. Ayo ajak sekarang. Kamu rajin-rajin, ya terus baca. Baca Quran langsung 1 juz. Besok apa? Besoknya berhenti. Kenapa seperti itu? Capek. Merasakan capek. Aduh, iya ya kemarin aku baca banyaknya ya.
diingat kemarin capek juga ternyata ya. Akhirnya sekarang nggak lagi dikerjakan. Nah, ada orang memiliki wirid juga sehari 1000. Tapi sehari aja dikerjakan, besoknya sudah enggak. Kenapa enggak? Capek, ingat kemarin, aduh capek juga ya. Nah, begitu. Jadi sebenarnya yang kita diajarkan itu, mulailah dari yang terkecil. Yang terkecil dulu diistiqomahkan. Kalau misalnya dia sebelumnya nggak pernah sholat berjamaah, mulai dulu sedikit-sedikit caranya. Mungkin bisa dimulai dengan sholat maghrib, dengan sholat isya-nya dulu berjamaah. 2 cukup. Atau sholat maghrib dan sholat subuhnya. Terus diistiqomahkan sampai beberapa hari. 7 hari kah, 10 hari, atau 40 hari. Kalau sudah seperti itu, oke, naik. Saya sudah bisa ini. Dua waktu. Saya mau tambah 1 waktu lagi jadi 3 waktu. Zuhur. Saya mau tambah lagi nanti 4. Saya mau tambah lagi 5. Kalau sudah 5 waktu bisa sholat berjamaah, ya sudah saya tambah sekarang lagi rawatibnya. Rawatib sudah enak lagi, sudah terbiasa. Apalagi ditambah duhanya. Duha sudah terbiasa, tahajudnya. Begitu. Apalagi ditambah bacaan Al-Qur'annya, wirid zikirnya. Kan begitu enak jadinya. Sedikit-sedikit bertahap-bertahap, tapi istiqomah. Sedikit tapi istiqomah itu lebih baik dibandingkan dengan banyak sekaligus tapi sekali saja dikerjakan. Nah itu yang kita juga diajarkan oleh guru-guru kita. Kemudian dijelaskan juga, selain itu dijelaskan oleh para ulama apa sebenarnya yang menghambat kita ini untuk tidak istiqomah. Menghambat kita untuk istiqomah, apa sebenarnya yang menghambat kita itu? Dijelaskan oleh para ulama ahli suluk, ada 4 perkara yang menghambat seseorang itu untuk istiqomah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang 4 itu? Yang pertama dikatakan ad-dunya. Yang pertama menghambat kita untuk istiqomah adalah dunia. Apa isinya dunia itu? Banyak. Jabatan, pekerjaan, usaha, kedudukan, pangkat. Nah, itu seringkali menghambat kita untuk beribadah, taat, istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan man ahabbad dunya adarra bi akhiratih. Atau kama qala. Barang siapa yang mencintai dunia, pasti akhiratnya terganggu. Dikatakan juga oleh Imam Abu Hazim mengatakan yasirud dunya yashghalu an katsiri akhirati. Sedikitnya perbuatan dunia itu akan menyibukkan banyaknya pekerjaan akhirat. Artinya semakin banyak kita memiliki kesibukan dengan dunia yang melalaikan kita kepada akhirat, semakin banyak usaha, semakin banyak pekerjaan, itu semua menyibukkan sampai lupa dengan akhiratnya, kita tidak akan bisa istiqomah. Orang tidak akan bisa istiqomah kalau masih menyibukkan banyak hal tentang dunia itu. Banyak isinya dunia. Nah, itu yang menghambat seseorang itu istiqomah. Artinya kalau kita mau istiqomah, kurangin yang namanya pekerjaan-pekerjaan yang melalaikan kita dengan amalan yang ingin kita istiqomahkan itu. Karena itu akan menghambat kita untuk taat ibadah, istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menghambat seseorang itu juga untuk istiqomah al-khalqu. Makhluk manusia. Manusia ini seringkali juga menghambat kita istiqomah dalam kita beribadah itu. Makanya dikatakan aqlil ma'arif bainahu aslam lidinik wa qalbik. Persedikitlah yang namanya teman, persedikitlah yang namanya kawan. Karena itu lebih menyelamatkan agamamu dan juga lebih menyelamatkan hatimu. Kalau kita banyak teman, mau istiqomah sulit. Ada saja kesibukan dengan teman. Sekarang punya kesibukan dengan si A. Belum selesai si A, ada lagi datang kesibukan dengan si B.
Belum selesai si B, ada lagi kesibukan dengan si C. Belum selesai si C, masih ada kesibukan dengan si D. Terus akhirnya yang sebenarnya kesibukan-kesibukan dengan orang itu bisa kita lakukan di situ, membaca Al-Quran, bisa kita dapatkan satu lembar, bahkan satu juz, jadi terlalaikan itu. Yang biasanya, yang seharusnya waktu itu yang kita sibukkan dengan teman itu bisa kita manfaatkan untuk sholat berjamaah di masjid, karena kita sibuk mengurus teman, sibuk punya kesibukan dengan teman, akhirnya sholat berjamaahnya terlewatkan. Nah itu. Beda kalau temannya itu memang mengajak kepada kebaikan untuk menguatkan istiqomah dalam amalannya, itu silahkan saja berteman banyak-banyak seperti itu. Tapi kan faktanya juga terkadang kita dilalaikan dengan teman itu. Kalau temannya mengajak untuk itu, memotivasi untuk itu, silahkan. Bahkan itu lebih bagus kalau teman-temannya yang seperti itu. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi artinya kalau kita ingin istiqomah, kurangin yang namanya urusan dengan makhluk itu. Itu yang kedua yang menghalang seseorang untuk istiqomah. Kemudian yang ketiga, yang menghalang daripada istiqomah itu juga adalah godaan setan yang ada di bisikan hati kita itu. Ini godaan setan ini. Untuk supaya kita ini malas mengerjakan amalan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an, "Innasyaitana lakum adu, fattakhidhu adu." Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah dia musuh. Jangan jadikan dia teman. Kalau kita menjadikan setan menjadi teman, artinya kita akan menurut dengan dorongan bisikan-bisikan setan itu. Kalau sudah nurut dengan dorongan bisikan setan, ya berarti kita tidak akan istiqomah dalam amalan yang kita kerjakan itu. Nah itu. Bagaimana caranya kita terhindar daripada setan itu untuk menghadapi godaan bisikan setan ini? Nah itu dijelaskan oleh para ulama dengan cara jangan berteman. Satu, jangan berteman dengan temannya setan. Kalau kita berteman dengan temannya setan, artinya kita lebih mudah untuk digoda. Karena ada penyalurnya, karena ada penghubungnya setan ini, supaya kita bisa tergoda. Siapakah teman setan itu? Pertama, dikatakan teman setan itu yang pertama, sultanun jair, pemimpin yang zalim. Yang kedua, ghaniyun mutakabbir, orang yang kaya yang sombong. Yang ketiga, tajirun khain, pedagang atau pengusaha yang curang, yang culas, tidak mengetahui halal haram, semua dilanggar, tidak mengetahui mana riba dan halalnya. Kemudian yang keempat, syaribul khamar, orang yang meminum khamar, peminum khamar. Kemudian yang kelima, sahibuz zina, orang yang senantiasa melakukan zina. Kemudian yang keenam, akilu madil yatim, orang yang memakan harta anak yatim. Apalagi al-mutahawin bis shalah, orang yang meremehkan salat, tidak usah ditemani. Kita bukan berarti memandang mereka dengan pandangan merendahkan. Sama sekali kita dilarang memandang orang dengan pandangan merendahkan, bahkan sampai-sampai walaupun dia itu pemaksiat. Nauzubillah. Memandang dengan pandangan merendahkan tidak pernah untuk diajarkan dalam hal itu. Cuma kita tidak berteman dengan mereka bukan berarti kita pandang dia dengan pandangan merendahkan, dengan membenci mereka. Tapi untuk menyelamatkan hati agama kita pribadi. Nyatanya kita tidak bisa merubah dia. Makanya kita berhindar. Nanti kita akan masuk ke situ. Tapi kalau seandainya orang itu kuat, kemudian punya kemampuan, apalagi sampai berhasil untuk merubah orang-orang seperti itu, ya silahkan, bagus, jihad. Seperti itu. Itu yang dimaksudkan. Kita sama sekali tidak boleh memandang orang dengan pandangan merendahkan.
Apalagi mani'uz zakah, orang yang tidak mau bayar zakat, itu temannya setan. Apalagi alladzi yutilul amal, orang-orang yang merasa panjang umurnya di dunia itu. Nah, itu teman-teman setan yang mesti kita jauhkan kalau kita mau selamat dari yang namanya godaan setan itu. Apalagi yang bisa menyelamatkan kita dari godaan setan? Zikrullah. Yang kedua adalah zikir kepada Allah. Senantiasa hati kita berzikir kepada Allah, setan lari. Kalah setan dengan zikir Allah. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mundur dia kalau kita memperbanyak zikir. Zikir apa saja? Salawat, istighfar, la ilaha illallah. Nah, itu. Baca Al-Quran, zikir paling tertinggi. Nah, itu. Apalagi yang menyelamatkan kita dari setan itu, al-ilmu bi khataris syaitan. Mengetahui bahwa itu bisikan setan. Karena dalam hati kita ini ada beberapa bisikan. Terkadang ada bisikan muncul dari setan. Ada juga bisikan dari nafsu. Ada juga bisikan dari malaikat. Bisikan-bisikan yang mengajak kepada kejahatan, kita perhatikan. Oh, ini tidak betul ini bisikan seperti ini. Sadari sebelum berbuat. Nah, itu artinya kita merasakan bisikan itu. Nah, itulah cara kita menghindari godaan setan itu, agar kita ini tetap berusaha supaya bisa istiqomah di dalam ibadah taat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang ketiga. Yang menghalangi kita untuk istiqomah adalah setan yang ketiga. Yang keempat, yang menghalangi kita untuk istiqomah an-nafsu. Nafsu yang ada dalam diri kita ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu itu mengajak, mengantarkan, mendorong kepada sesuatu yang buruk, kepada sesuatu kejahatan. Nah, itu nafsu. Nafsu namanya. Nafsu ini sukanya yang enak-enak, sukanya yang senang-senang. Dia tidak memikirkan akibat setelah itu. Yang penting dia bisa melakukan hal itu di waktu itu, masalah akibatnya, siksanya nanti, masalah lain, masalah urusan belakang itu. Nah, itu nafsu. Kita tidak akan bisa istiqomah kepada Allah kalau masih menuruti yang namanya kehendak hawa nafsu kita itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara kita kemudian menekan yang namanya nafsu ini? Untuk melawan hawa nafsu, banyak cara dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya misalnya, cara kita menekan hawa nafsu ini atau kita lawan hawa nafsu ini, hamlu athqalil ibadah alaiha. Kita paksakan untuk ibadah. Kita tidak bisa istiqomah kalau nggak dipaksakan. Kita tidak bisa melakukan ibadah, amalan yang kita inginkan kalau kita tidak paksakan awalnya. Sulit yang namanya ibadah itu. Banyak godaannya, seperti tadi ada setan, ada lagi manusia, ada lagi dunia. Itu sulit. Kemudian ditambah lagi dengan nafsu kita. Maka dipaksakan. Paksa. Supaya nanti nafsu ini lama-lama kalau dipaksa jinak dia dengan kita. Nah, itu yang dimaksudkan itu. Nah, jadi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nah 4 inilah yang pada kenyataannya yang menghalangi kita untuk istiqomah itu. Kenapa kita tidak bisa terus taat kepada Allah? Kenapa kita tidak terus bisa ibadah kepada Allah? Mungkin kita masih disibukkan dengan urusan dunia. Mungkin kita masih disibukkan dengan orang makhluk, manusia-manusia yang lain. Mungkin kita masih tergoda dengan godaan setan, masih terdorong dengan dorongan hawa nafsu. Nah, itu yang menyebabkan orang itu sulit atau yang menghambat dia untuk istiqomah itu. Padahal yang namanya istiqomah ini kedudukannya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya al-istiqomah khairun min alfi karamah. Juga tadi seperti Imam Hasan al-Basri itu berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Berikanlah kami keistiqomahan. Artinya bukan hanya minta kepada Allah diberikan rezeki, diberikan kebahagiaan. Di samping itu, yang tidak kalah penting juga, kita minta supaya kita bisa diberikan keistiqomahan. Nah, itu.
Ada juga pesan dari guru kami, khususnya guru yang kami belajar di Ma'had Darul Quran wal Hadis. Itu berpesan kepada kita, mengatakan dimanapun dan kapanpun keistiqomahan engkau jalankan, maka Allah mentakdirkan sukses untukmu. Nah, itu diantara kemuliaan yang namanya istiqomah ini. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk senantiasa berada istiqomah dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, dan terus berada di rel kebaikan yang telah digariskan dalam agama itu. Mudah-mudahan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan di hadis yang selanjutnya, ke-22. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.